Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jumpa kembali. Hari ini masuk di part keempat untuk pembuatan aplikasi chat menggunakan PHP MySQL. Baik, terima kasih. Kita coba lanjutkan buka XMPP-nya. Kita startkan dulu Apache dan MySQL-nya. Kemudian selanjutnya kita buka web browser kita. Ya, sambil menunggu web browser kita buka text writing kita. Kita pakai Sublime di sini. Oke. Nah, kalau masih buka yang lain-lain, ditutup dulu semuanya. Kalau seandainya belum masuk ke tempat ini, mungkin caranya kita file, open folder, yang pakai Visual Studio Code juga sama ya. XMPP, XMPP, kemudian ada htdoc, kita cari aplikasi chat kita ini, select folder. Nah, ini. Coba kita minimize. Nah, yang lama ditutup. Nah, kita pakai yang baru. Ya. Siap. Nah, sekarang ini kita masuk ke localhost phpMyAdmin. Yang kedua kita masuk localhost di aplikasi chat. Nah, ini dia. Oke ya. Baik, semalam kita buat nama database itu di dbchat. Kita buka kembali dbchat kita. Ini dbchatnya. Ini dia, isinya ada satu tabel dengan nama tabel mahasiswa. Di sini saya ada dua data, Budi bin Anu sama si Ani. Baik ya. Nah, ini untuk password emailnya. Nanti ketika login, klik email dan password. Kemudian kita klik login, maka akan dihantar ke menu dashboard dari mahasiswa tadi. Ya, caranya cukup gampang. Tahap pertama, ya, kita buka dulu foldernya di sini. Kita cari folder kita tadi, XMPP, htdoc, kemudian kita cari aplikasi chat. Dari sini kita buat satu folder dengan nama mahasiswa. Di dalam folder mahasiswa nanti ini ada indeksnya. Nah, indeks untuk dashboardnya itu kita cari dari template, kemudian ada kita cari sidebar. Nah, ini isi sidebarnya ini kita Ctrl All, kita copy, kita tempelkan di dalam folder mahasiswa. Nah, ini. Kemudian ini kita rename. Cara nge-rename-nya kita pakai Sublime. Buka mahasiswa. Indeksnya tadi. File save as. Kita ganti menjadi PHP. Supaya bisa kita masuk. Save. Yang lama ini kita tinggal hapus. Nah, delete ya. Jadi ada 3. Indeks PHP, sidebar CSS, dan sidebar JS. Untuk di folder mahasiswa. Sama kalau di sini juga sama nih. Nah, ini dia. Oke ya. Nah, cukup itu dulu yang kita bangun di sini. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Ini kita tutup ya. Kita masuk ke indeksnya dulu. Index.php ini itu kan dashboard login ya. Jadi kita fungsikan dulu loginnya. Kita Ctrl Find atau Ctrl F ya. Baru kita cari login ya. Login di sini kan namanya login. Nah, ini dia. Di sini kita kasih name di button login, yang 172 ini, baris 172, kita kasih namenya submit, jangan lupa. Kemudian pada ini formnya kita ganti menjadi form method ya. Berikutnya pada input email, tipe email, name-nya kasih email. Kemudian pada tipe password, name-nya kasih jadi password. Jadi ada 4 yang kita tambahin. Pada formnya ganti method post. Pada email, name-nya email. Pada password, name-nya password. Yang terakhir ada di sini. Pada button submit, login, name-nya submit. Ya, itu aja sih. Berikutnya kita akan aktifkan form login ini. Kita scroll dulu ke atas, ke paling atas, ini dia. Di bawah dokumen HTML ini kita kasih sintaks PHP. Oke ya, nah ini dia. Kita kasih catatan dulu. Ya, catatannya adalah ini isi coding validasi untuk ke menu dashboard mahasiswa gitu ya. Isinya cukup sederhana. Pertama kita buat error reportingnya dulu. Error reporting. Nah,
titik koma, kasih 0. Berikutnya di bawah kasih sessionnya. Session start ya. Session start titik koma. Ya itu dia. Jadi yang akan dieksekusi nanti ini dulu. Selanjutnya kita kasih logika if-nya dulu. If apabila iset juga, apabila iset, apa yang diiset? Yang diiset adalah variabel untuk yang session ya. Session dari variabel nama. Jadi kita narik nama ini. Hilangkan dulu kutip satunya ya. Nama ini adalah atribut yang ada di table ini, ya. Ini nama ini maksudnya. Ya, ma gitu ya. Nama, session nama. Oke. Kita kasih buka kurung dulu. Atau kurang cantik ya, sini aja ya. Oke, ini dia. Buka kurung. Selanjutnya kita headerkan dia ke index.php. Locationnya kita kasih menjadi location ke punyanya mahasiswa, kemudian /index.php. Jadi kalau seandainya nanti sessionnya itu atau dia login sessionnya nama sesuai ya, pastikan nama ini tipenya unik. Nanti dia akan dihantarkan ke menu dashboard dari mahasiswa. Ya itu aja. Selanjutnya kita tambahin di bawahnya yaitu untuk session submitnya. If kondisinya adalah iset juga. If isetnya iset post. Ya isetnya itu adalah iset post. Karena kita ngepost dari bawaan si submit ya. Postnya adalah submit. Di sini kan kecil tadi ya. Maka tulisannya juga kecil, submit gini, karena di sininya juga kecil saat ini tadi. Nah ini, name submitnya kecil, sehingga saya buat kecil juga. Ya itu maksudnya. Baik, if apabila diklik tombol submit, maka untuk variabel email di sini kita kasih txt email ya, sama dengan variabel post. Post siapa? Postnya post email. Namanya kan email tadi ya. Ini kita kasih titik koma. Ini kita copy aja. Paste. Di sini kita ganti menjadi txt password ya. Txt pass di sini namanya password. Ya sesuaikan dengan namanya yang di sana. Ini password ya. Ini juga name-nya password. Jangan berubah. Oke. Kita kembali lagi di sini. Nah, kemudian kita lakukan eksekusi untuk variabel submitnya, SQL-nya, yaitu untuk operasi kesesuaian antara email dan password, yaitu variabel select-nya kita tampilkan dulu. Select bintang from gitu, from TBL mahasiswa gitu. Where, kita kasih where dulu. Where emailnya ini harus sama kecil besar hurufnya dengan bawaan dari database kita. Kemudian kita kasih kutip ini ya. Ini adalah txt email. Txt yang ada di email. Where txt email. Ini kita ubah aja ya menjadi teks ya, biar nggak sama di input pertama. Jadi teks email ya, teks email sama dengan email, kemudian kita kasih n teks pass gitu ya, sama dengan salah di sini password gitu ya, password sama dengan variabel txt pass. Sini kasih kutip 1. Oke, seperti itu. Selanjutnya di akhir kita kasih titik koma. Kita kasih untuk hasilnya adalah MySQL query.
kita kasih isian dari koneksinya ini sesuai dengan yang ada di sini. Koneksi, SQL, variabel SQL. Ya, ini koneksi ngambil dari bawaan include-nya tadi ya. Ini include paling atas kita tarik dulu ya. Di sini ini deh, sorry, ada yang ketinggalan. Kita kasih include-nya dulu. Include koneksi si.php ya, supaya ngambil dari koneksi. Kita save dulu, ini dia maksudnya. Variabel koneksi ini sesuai sama yang sini. Diambil dari sini, include koneksi.php. Require once juga bisa ya, yang mana aja sih. Kita pakai include dulu, fungsi yang agak berbeda daripada yang part-part sebelumnya. Selanjutnya kita kasih operasi logikanya lagi, if apabila gitu. Apabila variabel hasil itu dicek gitu ya. Isinya itu 6-nya kosong gitu ya. Lebih besar daripada 0 gitu ya. Berarti ada isinya ya. Apabila ada isinya, maka dia akan, ya, kita kasih sini aja. Maka variabel row akan coba mengecek gitu ya. MySQL fetch array ya. Jadi kita pakai fetch array, atau fetch asap juga bisa. Dari variabel hasil. Dari variabel hasil kita kasih titik koma, kemudian ada session yang terakhir. Sessionnya itu dari variabel nama. Kita kasih sama dengan yang ada di row itu adalah variabel nama juga, sorry. Yang ada di row adalah variabel nama juga ya. Nah, di row-nya sama session yang diambil, maka dia akan dihantarkan ke location. Ini dia. Kita copy aja yang ini tadi. Ini dari kasih titik koma. Ini kita copy aja ya ke mari ya. Ini kita letak di sini. Oke, ini kasih titik koma lagi. Header location ke index.php di posisi mahasiswa. Ini di sini kita kasih else. Apabila isinya itu nggak ada atau nggak ada sesuai sama di database-nya, maka kita kasih echo-nya itu artinya menyatakan bahwasanya dia error gitu ya. Di sini echo, kita kasih echo peringatan aja ya. Ya, dari JavaScript. Kita kasih email atau password Anda salah gitu ya. Silahkan coba lagi. Oke, selanjutnya kita tutup script kita. Sini. Oke. Sini kasih titik koma. Nah, ini aja untuk codingan validasi atau autentikasi loginnya. Ya, kita simpan dulu. Sudah disimpan, ini sudah aman. Selanjutnya kita masuk ke menu mahasiswa. Di indeksnya ini
pada paling atas ini posisinya. Ini kita tutup dulu ya. Sekarang ke mahasiswa, baru ada indeks mahasiswa, ini dia. Pada mahasiswa, pada mahasiswa ini tutup dulu semua indeks mahasiswanya. Pada paling atasnya ini kita kasih untuk autentikasinya. Ya, kita pakai PHP kembali. Nah, di sini kita kasih untuk variabel autentikasi yaitu sessionnya. Session pertama itu session start dulu. Sini ya. Berikutnya ada logikanya, gimana kita akan mengeksekusi kalau seandainya dia kosong, nggak bisa masuk gitu ya. Apabila dia itu kosong gitu ya. Apabila itu kosong, yaitu dari variabel session nama. Sessionnya session nama. Sessionnya session nama. Maka dia akan diantarkan ke menu header locationnya adalah siapa tadi? Header locationnya kita pindahkan dia ke indeks ya, PHP, atau dia akan kembali melakukan login ya. Dia akan kembali melakukan login. Jangan lupa ini kasih titik koma. Nah, kalau berhasil nanti dia masuk. Oke, kita coba dulu. Nah, ini dia, kita coba sembarang ya. Sini mahasiswa, kemudian indeks ya. Nah, ini dia error kan? Perhatikan ya, error nih. Nah, sekarang kita coba lakukan login. Di sini ini kan error ya. Ini kita akan lakukan login, kita pakai menu isian dari si ini ya, ani@gmail.com 333. Sini kita kasih ini 333, kita coba login. Nah, email atau password Anda salah. Oke, coba kita pahami lagi, mungkin memang ada yang salah. Kita ke indeks dulu. Nama sessionnya oke, ini locationnya udah betul. Kita masuk kemari dulu. Nah, ini dia. Pertama koneksinya oke. Error routingnya juga oke. Next email juga sama, and di sini ada ini terlalu panjang rupanya. Password ya, sesuai sama yang ini, sama ya, cuma 2. Nah, oke. Kita simpan dulu. Sekarang kita akan coba kembali lagi. Oke, ini kita reload lagi. Di sini si Ani tadi kalau nggak salah. Sini 333, kita login. Nah, ini sekarang sudah masuk ke mari. Tadi kan nggak bisa ya, sekarang udah bisa. Nah, ini dia mau kita hapus apa aja yang mau kita hapus di sini. Yang pertama kita hapus ini collapsible ya, collapsible. Coba kita tutup dulu. Kita masuk ke folder mahasiswa, indeksnya find collapsible. Nah, ini dia collapsible, ini mau kita hapus, berarti dari div sini coba kita scroll ke bawah. Mana dia berhentinya? Oh, di sini. Ini dihapus, kita save, coba kita lihat kembali. Udah terhapus. Sekarang sebelumnya si B ini mau kita hapus. Si B nya itu mau kita hapus. Ini dia. Ini sampai tadi ini nggak jadi ya, ini aja. Ini kita coba hapus sampai sini ya. Nah, ini terlalu banyak. Oke, kita simpan. Coba kita ini udah ada ya. Ini nanti list group ini untuk kolom chattingan kita. Sidebar ini untuk menu penginputan data ya, data chat. Ini kita hapus dulu. Di sidebar ini kita hapus ininya dulu, di atasnya ya. Nah, ini dia. Kemudian ada code ya. Ini sidebar example. Ini div-nya sampai ini sini. Ini ul untuk home-nya.
Ini kita hapus dari ul jumpa sampai ul. Nah ini dia. Ini HR-nya, horizontal rule-nya biarin aja. Kita save. Nah ini dia. Oh sorry, saya salah. Terbalik ya, salah. Yang ini berarti. Sekarang kita coba reload. Yang ini ya, si debar yang ini. Si debar yang ini yang dihapus, bukan yang ini. Berarti kita salah. Di sini berarti, ini di 240. Baris ke 240 di sini ininya. Saya hapus ul sampai ul yang sini. Nah, ini dia. Sekarang kita simpan, kita cek. Ini udah. Oke. Berikutnya kita di sini mau buat chattingannya. Kita ambil dari, coba kita masuk ke template tadi. Di sini kita ambil yang hero. Hero mana hero? Ini hero. Di hero kita buka indeksnya, kemudian kita pilih find, control find, cari yang sig in. Nah itu dia. Ini berarti ada di baris ini ya, baris ke 210 sampai ke 229. Kita copy, tutup aja, kita kembali lagi ke indeksnya tadi. Nah kita letak di sini, di antara HR to HR ya, coba. Nah ini kita simpan, sekarang kita eksekusi. Nah, sudah ada seperti ini. Wah ini panjang ya, kita benerin dulu ya. Untuk di sini kita ganti menjadi 12 coba. Nah ini udah jadi. Terlalu kecil ya dari sininya ya. Oke, kita coba masuk ke sini, kita kasih di angka 300 kali ya. Oke, kita reload kembali. Udah agak geser sedikit lah ya. Ini passwordnya kita hapus dulu. Ini di password kita hapus sama checkbox remember me-nya. Tinggalkan email, ini ganti menjadi teks ya. Berikutnya di sini kita kasih ID, name-nya adalah pesan, gitu ya. Name-nya adalah pesan. Nah, selanjutnya ini bukan email tapi adalah text here ya. Ini kan gitu biasanya. Text here gitu ya. Kan biasa gitu. Placeholder-nya kita matikan aja, nggak penting. Oke, ini kirim pesan ya. Pesan, ini tipe submit, kita kasih name-nya juga, name kirim aja. Namanya name kirim. Nah, ini dia. Ini kita buat nggak perlu lah ya isi pesan di sini, nggak perlu lah, kita hapus aja lah ini. Oke, sekarang kita coba cek dulu. Nah ini udah ada text here, dan ini nanti kita klik akan mengirim pesan ke Mari. Oke ya gitu ya, kurang lebih ya. Baik, kita akan coba buat pesannya. Itu sedebarnya kita ganti menjadi form pesan. Kemudian di sini isi list group ini adalah isi pesan. Isi pesan. Nah, gitu. Coba kita reload kembali. Form pesan, isi pesan. Ya, ini udah siap. Kita coba isi dulu pesannya. Selanjutnya kita kemari. Buka DB chat-nya. Kemudian kita buat satu table baru. DB chat-nya kita buat table baru. Sini namanya TBL pesan dengan 2 row saja. Isinya adalah nama sama pesan. Ini ganti menjadi char, charnya kasih 100. Ini pesannya adalah teks. Nah, nggak ada primary key. Kita coba lanjut save ya. Oke. Sudah nge-save ini. Ada TBL pesan, isinya hanya 2, nama dan pesan. Nah, baik, kita coba lanjutkan di indeks ini.
pada mahasiswa ini kita minimis dulu nih ya. Pada mahasiswa indeksnya di sini isi pesan. Nah, isi pesannya ini kita coba eksekusi ya. Tadi namanya kirim, yang satu namanya pesan. Nah, ini dia. Setelah ini session yang paling atas itu kita kasih if-nya lagi, if condition set ya, is set kirim ya jadinya. Isetnya adalah iset kirim, variabel postnya adalah post kirim. Nah, karena yang tadi adalah kirim yang dieksekusi. Lanjut di bawahnya, di situ kita panggil variabel txt pesan ya, pesan aja ya, pesan sama dengan variabel postnya adalah si apa tadi, pesan ya. Coba kita cek dulu, find pesan. Oke, ini dia, ini pesan name-nya. Nah, di pesan ini kita harus tahu siapa yang input pesan, maka di sini saya tambahin control copy, sini saya paste, tipe teksnya saya ganti menjadi hidden ya, tipe hidden, name-nya saya ganti menjadi name dari si apa ini, si nama atau username ya. Kita menjadi gini aja, p nama atau nama juga boleh lah, nama doang lah. Nama ini tipenya hidden, tapi dia ada value karena dia narik dari data si yang sedang login gitu. Diambil dari data yang sedang login. Jadi siapa yang sedang login nanti ditarik datanya. Echo-nya itu dari echo session-nya dia, yaitu nama ya. Copy, kita tarik dulu ke Maria. Mana tadi? Oh, salah ya. Ini dia. Oke, ini dia. Kita spasi paste di sini. Echo nama. Jadi ini kalau saya ganti jadi teks, kita lihat siapa namanya di situ. Ya. Ini ada yang kurang di 12. Di 12. Mana tadi? Ini dia. Ini bawaan dari sini ya. Kita kasih titik koma. Itu dia. Kita coba ulangi kembali. Nah, ini ada Ani. Diambil dari tabel pesan. Tabel pesan namanya si Ani. Ya, oke. Jadi ini kita sembunyikan. Kita ganti lagi. Coba kita ulangi ya. Find. Nah, ini dia. Di sini kita ganti menjadi hidden. Ya, tujuannya supaya nggak muncul di permukaan. Nah, itu di hidden kan aja. Nah, tetapi dia ada ya. Nanti ini name-nya nama, value-nya keluar, ini name-nya pesan. Baik, kita tarik lagi ke atas. Nah, ini nanti post yang satu lagi namanya ada si nama. P-nya P nama. Ini kita ganti menjadi nama. Baik. Ini udah, berikutnya kita lakukan pemanggilan atau penambahan data, insert datanya. Kita coba pakai include dulu. Include ons lagi, kita pakai yang kemarin. Koneksi.php, ini kita kasih titik koma. Di sini kita kasih kutip dulu. Kutip 2 ya. Nah, ini udah. Berikutnya baru variabel hasil sama dengan MySQL untuk query. Ada query. Nah, ini. Atau saya copy aja ya dari yang semalam ya. Dari si ini index. Ini ada MySQL query, find query. Oh, di daftar, sorry ya. Di daftar ada find query. Nah, ini dia. Di query ini saya copy gini. Saya copy. Baru ini saya tutup. Saya masuk kemari lagi.
tinggal saya paste. Ini saya ganti menjadi TBL pesan. Ini saya ganti menjadi pesan, baru nama ya kan. Di sini saya ganti menjadi T pesan sesuai sama yang ini. Kemudian ada T nama. Yang lain saya hapus. Nah, ini udah siap. TBL pesan nama, T pesan, T nama. T pesan, T nama. Namanya berarti N besar ya. Ini N besar. Itu saja sih. Echo-nya nggak perlu lah ya. Oke, nanti kita akan coba lihat tampilannya apakah berhasil atau tidak. Nah, ini indeksnya. Selanjutnya kita buat lagi untuk tampil datanya ya. Ini koneksi untuk insertnya. Ya, ini dia maksudnya. Di sini kan kita nginsert, nanti nampilnya di sini. Tapi ini kita coba dulu ya insert apakah berhasil atau enggak. Coba ya. Pesannya. Ini kan masih kosong ya. Di table pesannya masih kosong ya. Kita coba jalan enggak nih. Kita coba si Ani ini ngirim pesan. Ani ngirim pesan ya gitu ya. Kirim. Kita coba cek ini di sininya. Aninya nggak ngirim pesan. Oke, berarti ada masalah. Ani tidak, atau kita buat echo dulu lah di bawahnya ya, untuk menyatakan dia berhasil atau tidak. Echo berhasil terkirim. Oke. Ini nama-nama ya, T pesan. Coba cek dulu. Ini formnya oblon. Saya salah, ini metodenya kasih post ya. Metodenya post, kemudian name-nya kirim. Ini nama-nama ya. Oke, kita ulangi lagi. Nah, metodenya post, dia dengan nama kirim. Sekarang baru bisa nih. Coba kita buat ya. Ani ngirim pesan gitu ya. Kirim, berhasil terkirim seharusnya. Kita coba cek sini. Nah, ini sudah ada Ani ngirim pesan. Nah, maunya saya nanti di sini adalah isi pesannya, baik si Ani atau si Budi, nanti dia ngirim pesan di sini. Caranya berarti kita masuk ke list group item handling ini. List group item handling ya. Berarti kita file list group. Nah, ini dia. Di sini ini kan dia nih. Dari sini ke sini. Ini biar aja di bawah ya. Berarti ini kita ambil pakai yang ini ya, dari strongnya ini. Nah, ini berarti saya buat gini untuk memfungsikan tampil datanya. Kita buat untuk tampil datanya tadi itu di menggunakan MySQL query kembali. Kita panggil, ini indeksnya udah include di atas ya. Oke, kita panggil aja dia di atas ya, di sini. Oke, berarti ini nggak perlu lagi ya. Oke, siap. Nah, ini dia. Kita udah panggil dia di atas, kemudian kita tarik dia ke kirimnya. Sorry, tampil data apa tadi? List ya. Oke, ini dia. Nah, di sini. Ini sekarang kita panggil untuk variabel data. Sama dengan MySQL query. MySQL query kita panggil, jangan lupa kasih titik koma, variabel kode C, koma, untuk operasi selectnya select bintang from TBL besar. Siap. Kemudian kita while-kan dia biar dia ada melakukan perulangan.
conditionnya adalah variabel D atau dari datanya MySQL fetch array ya. MySQL fetch array fetch array untuk variabelnya adalah variabel data. Sudah, baru kita coba tutup ya. Selanjutnya ini untuk yang di bawah ini ya. Ini kita tutup dulu. Baru di sini udah ketemu. Ini di antara ini kita tempel yang tadi ya. Mana tadi div? Ini dia. Ini kita masukkan di antara ini ya. Di sini dia, baru ini juga sama. Ctrl X lagi, kita masukkan di bawahnya. Nah ini ya. Jadi antara ini tadi ini kita masukkan kemari. Sekarang berarti dia di antara ini ya, di antara ini sama ini. Ada ini. Nah, ini isinya adalah kita kasih namanya. Nama dari yang kita panggil. Tadi siapa? Nama ya, variabel PHP. Kita kasih echo dulu. Echo-nya echo dari si variabel D. D-nya itu si apa tadi? Nama ya. Nama kita kasih titik koma. Berikutnya di sini ini kita copy dulu. Yang ini pesannya. Nah, ini kita paste, berarti tinggal ganti menjadi pesan, gitu dia. Baik, ini kita hapus satu aja biar nanti nampak, nggak terlalu panjang ya. Berikutnya kita reload. Sorry. Ini udah terkirim. Nah, ini dia si Ani tadi ya. Ani. Kalau di ini kan kita ganti dulu ya menjadi div-nya pakai yang ini. Dia pakai yang ini dulu div-nya. Oke, kita simpan. Maka dia di sini menjadi putih, tidak biru. Yang mana suka aja warnanya ya. Mungkin ini lebih agak bagus sedikit lah nampak daripada biru terlalu terang. Ini bisa dihapus. Kalau nanti dia terlalu banyak kan nanti dia bisa nyekrol sendiri. Ini dihapus, sini aja ya. Ini masih ada sampai sini dihapus, kemudian kita simpan. Nah ini dia. Ini nanti scroll sendiri kalau banyak. Baru seandainya Budi, berarti harus logout dulu. Oke, ini kita fungsikan dulu menu logoutnya. Baik, logoutnya berarti kita find segout. Nah ini dia segout kita ini ya, atau kita buat logout gitu ya. Nyambung nggak dia? Nah, nyambung nggak? Oke, logout ya. Nah logoutnya ini kita panggil menjadi begini, logout.php. Berarti di luar, nanti disetara sama ini. Nah, kita buat file baru. Oke, kemudian kita file save. Kita letak di luar ya, setara sama ini. Logout.php. Tipenya all. Berarti sekarang ada daftar, indeks, koneksi, dan logout. Di logout ini kita kasih sessionnya yaitu session start pertama. Kemudian kita tambahin session destroy-nya. Baru yang terakhir setelah itu kita masuk kemana setelah di destroy ya. Kita tarik aja location-nya. Kita ambil yang ini aja. Copy. Kemari. Location-nya nanti akan dilarikan ke indeks yang ini. Baik, ini kemudian kita simpan, save. Nah, kita coba eksekusi.
untuk yang logout tadi. Ini klik logout, nah, maka keluar lagi. Sekarang kita masuk sebagai Budi. Oke, 111 passwordnya. Sini masuk Budi, ini 111, kita login. Nah, sekarang di Budi mau ngirim pesan. Ini pesan Budi ya, gitu ya, kita kirim. Nah, maka kemari juga. Oke, ini sekarang kita hapus yang ini, echonya, biar enggak ganggu. Ya, berhasil. Nah, ini nih, kita hapus, bisa juga kita hidden kan. Sekarang kita simpan. Oke, kemudian kita reload. Nah, ada 2. Ya, karena kita reload tadi posisi sedang lagi berhasil. Ini pesan Budi, ini pesan Budi ya. Nah, gitu juga deh seterusnya. Kalau banyak nanti dia tinggal nge-scroll sendiri. Baik, itu dia untuk pembuatan aplikasi chatnya. Nanti kedepannya kita coba kembangkan dari cek ini menu ke pembuatan aplikasi keputusan maupun hal-hal yang berkaitan mengenai big data. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.